Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Herensyah Putra, NIM F 2018-01162. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu agonis dan antagonis. Definisi agonis dan antagonis. Yang pertama, senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kita masuk di tujuan itu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolis endogen. Kita masuk di B, kombinasi obat. Kombinasi obat memungkinkan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum waktu yang berbeda tetapi kemungkinan berada bersama-sama di dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga memungkinkan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat bersifat antagonis. Selanjutnya yaitu kombinasi obat memungkinkan dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama efek potensiasi, yang kedua efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Selanjutnya yaitu kombinasi obat kemungkinan juga mempunyai kerugian karena yang pertama tidak ada fleksibilitas dosis, yang kedua sering terjadi dosis yang diberikan tidak cukup sehingga kemungkinan terjadi pengobatan yang tidak kuat, yang ketiga dapat mempengaruhi identifikasi atau diagnosis penyakit, yang keempat toksisitas salah satu obat yang mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat yang lain, yang kelima toksisitas yang dihasilkan oleh kombinasi obat sering diasosiasikan sebagai toksisitas salah satu obat, yang keenam dapat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi selama penyimpanan, yang ketujuh jarang diperlukan penggunaan lebih dari satu obat untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Selanjutnya yaitu C, antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat yang pertama antagonis kompetitif, yang kedua antagonis non-kompetitif, yang ketiga kombinasi antagonis kompetitif dan kompetitif, yang keempat antagonis fungsional dan fisiologik, yang kelima antagonis irreversibel, yang keenam antagonis tipe kompleks. Selanjutnya yaitu yang pertama antagonis kompetitif. Senyawa agonis dan antagonis berkompetisi dalam merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut. Yang kedua, antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang ketiga itu kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis juga sering terjadi. Aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respons adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Yang keempat antagonis fungsional dan fisiologi. Apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan, efek plus dan efek minus, diberikan secara bersama-sama dapat mengubah parameter biologis sehingga terjadi efek antagonis. Yang kelima itu antagonis irreversibel. Tipe antagonis dengan karakteristik
Masa kerja yang panjang meningkatkan obat reseptor kemungkinan bersifat selektif. Tempat reseptor hanya untuk satu tipe agonis. Yang keenam, antagonis tipe kompleks. Antagonis tipe ini cara kerjanya sangat kompleks. Contohnya itu senyawa bakteriostatik dan senyawa bakterisi. Termasuk di hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah aktivitas rinsiknya. Interaksi obat dengan tempat aktif atau reseptor berdasarkan pada keseimbangan dinamik antara sifat-sifat kimia obat dan reseptor. Oleh karena itu, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas dapat diperkirakan untuk obat-obatan yang bekerja pada reseptor yang sama. Yang pertama, metabolit dan anti-metabolit. Yang kedua, agonis dan pemblok selektif. Yang ketiga, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Termasuk di pertama yaitu metabolit dan anti-metabolit. Pada umumnya senyawa agonis dan antagonis tipe ini mempunyai struktur yang mirip atau suatu bioisosterik parsial. Yang kedua, agonis dan pemblok selektif. Suatu fakta bahwa apabila struktur asetilkolin dipotong sehingga tinggal molekul tetrametil amonium, ternyata masih menunjukkan aktivitas intrinsik yang tertinggi karena intrinsik gugus anium dengan reseptor kolinergik masih cukup untuk aktivitas reseptor. Hilangnya gugus anium akan menghilangkan aktivitas kolinergik. Termasuk di ketiga yaitu hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Senyawa yang mengandung gugus pengalkilasi atau pengasilasi mempunyai afinitas yang tinggi terhadap tempat aksi obat dan dapat memblokadenya dengan pembentukan ikatan kovalen melalui reaksi alkilasi atau asilasi. Senyawa berinteraksi dengan gugus non-leofilik seperti OH, SH, atau NH yang terdapat pada semua makromolekul jaringan biologis, sehingga senyawa pemblok irreversibel tersebut aktivitasnya cenderung tidak selektif. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.